Kejadian gaib yang terjadi sebelum anak kita ini lahir. Jadi kandungan sudah masuk bulan ke-9, istri saya ini mengalami sebuah kejadian. Ada tamunya ini seorang kakek-kakek dengan pakaian jubah putih. Kakek ini rambutnya panjang dan putih juga. Ditambah lagi kakek tersebut ini jenggotnya panjang juga putih. Untuk kakeknya ini ada pendamping ya? Pendampingnya 1 atau 2? 2. Sosoknya? Sosoknya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Ziha. Hari Sabtu ini, ya ini hari Sabtu ya. Di hari Sabtu ini saya ingin mendoakan kepada teman-teman. Semoga di weekend kali ini teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin dari teman-teman penasaran ya, yang udah tahu kalau buah hati saya sudah lahir tanggal 14 Februari kemarin, hari Senin. Untuk nama anak pertama ini perempuan. Jadi untuk nama, sebenarnya nama ini awalnya ada pro kontra, biasalah antara bapak sama ibu, pasti ada pendapat masing-masing. Tapi yang jelas di situ saya ingin banget ngasih nama kepada anak saya ini pakai nama Jawa. Tapi istri saya sendiri juga punya rencana nama lain. Ya udah, akhirnya yang penting saya titip satu nama Jawa. Awalnya saya niatnya itu Nawang Wulan. Tapi ada masukan dari seseorang, katanya dipakai satu saja, jangan dua-duanya. Ya udah, saya ambil Nawangnya saja. Dari saya Nawang, kemudian saya pasrahkan ke istri. Untuk nama lainnya silahkan istri saya. Dan ternyata oleh istri saya di belakang Nawang itu ditambahin dengan nama Fatihatul Husna. Dan yang paling belakangnya lagi ditambahin nama belakang bapaknya, Effendi. Jadi nama lengkap anak kita ini adalah Nawang Fatihatul Husna Effendi, gitu ya. Tuh, lagi ada di samping saya. Ding ding. Di sini saya ingin berbagi sedikit ini tentang apa ya? Boleh dibilang kejadian gaib yang terjadi sebelum anak kita ini lahir. Kenapa saya berani membagikan, berani menceritakan kejadian gaib ini? Ya karena ini terjadi mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan sebelum anak saya lahir. Jadi sudah lewat lah pokoknya. Dan sekarang anak saya sudah berumur berapa di anaknya? 18 hari ya? 18 hari teman-teman. Alhamdulillah anak saya lahir dalam keadaan sehat, selamat dan lancar. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang saat itu sudah mendoakan ya, sehingga kelahiran anak saya ini boleh dibilang benar-benar lancar. Karena hari Senin pada tanggal 14 Februari yang lalu itu jam 5:30 pagi istri saya ajak berangkat ke rumah sakit, tepatnya Puskesmas Kerten. 5:30 perjalanan kurang lebih sekitar 20-an menit lah ke mobil, karena jalanannya juga agak bergelombang dan bawa orang mau melahirkan kan. Ya nyampe sana ditambah lagi proses nunggu perawatnya lagi benahin tempat persalinan. Kurang lebih sekitar jam 6 kita masuk ruangan. 6:30 anak saya lagi, anak kita udah lahir. Alhamdulillah lancar ya. Kemudian untuk kejadian gaib yang terjadi sebelum
anak kita ini lahir adalah ini yang iki sing cerita aku apa sampean? Sing cerita aku apa sampean? Hah? Aku aja. Ya wes. Oke, jadi gini. Kejadian ini terjadi kurang lebih pada saat kandungan istri saya ini sudah masuk bulan ke-9 ya. Jadi kandungan sudah masuk bulan ke-9, istri saya ini mengalami sebuah kejadian. Istri saya bermimpi begini. Saat itu istri saya sedang bersih-bersih rumah sini, rumah utama sini. Kemudian setelah itu ada tamu. Iya gitu ya. Ada tamu, tamunya ini seorang kakek-kakek dengan pakaian jubah putih. Putihnya nggak putih banget, putih agak kusem gitu ya. Apa putih banget? Putih tulang. Oke, putih tulang gitu aja lah. Kemudian untuk ciri-ciri yang lain, kakek ini rambutnya panjang dan putih juga. Untuk panjangnya rambut katanya sih ya kurang lebih sepanjang rambut saya ini. Ditambah lagi kakek tersebut ini jenggotnya panjang juga putih. Untuk kakeknya ini ada pendamping ya? Pendampingnya 1 atau 2? Sosoknya? Sosoknya seperti prajurit. Prajurit kerajaan? Soalnya tidak begitu jelas. Di kanan kirinya kakek ini? Sebelah kiri. Sebelah kirinya semua? Iya. Nah, jadi ternyata kakek datang ke sini bertamu ke rumah ini tidak sendirian. Beliau ini diikuti oleh 2. Apa ya? Yes, bahasa mudahnya abdi dalam gitu aja ya. Karena sosoknya ini persis banget dengan prajurit di film-film kolosal. Ini menurut cerita istri saya ini tadi. Kemudian untuk sosok 2 prajurit ini ikut masuk ke rumah nggak? Ikut masuk juga? Ikut duduk juga? Ikut duduk juga. Nah, setelah kakek sama kedua prajurit atau abdi dalamnya ini dipersilahkan duduk sama istri saya, sampai akhirnya aku tak duduk lah ben ngomongin enak. Sampai akhirnya kakek ini mengutarakan niatnya kepada istri saya. Sampai masih ingat nggak kalimatnya? Dulu iki tak lain sebagai kerja kerasmu, tapi pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa halus. Iya. Terus nopo gitu kan. Terus banyak itu ngasih kayak kotak, tapi kayak kotak kayak gitu lah ya, besar. Terus dibuka, ada 3 kotak. Terus kotak pertama dibuka, di dalamnya ada kotak lagi, dibuka lagi ada kotak lagi. Nah, yang terakhir itu ada kertas. Di situ ada tulisan angka. Angkanya jumlahan itu 28675. 28675. Sebentar, ini kok kamar mandi ini berisik banget. Nah, 28675. Terus lanjut lagi. Terus di dalamnya itu ada uang 3 gepok merah semua ya. Itu 1 gepoknya itu 10 juta. Nah, mbahnya itu bilang ini semuanya buat kamu, Dok, tahu. Terus uang itu dikasihkan ke saya kan. Terus mbahnya sambil senyum kayak sumringah gitu loh. Ketutupan gereja. Jadi itulah tadi ya, sedikit cerita yang agak ruwet. Agak ruwet. Jadi begini, saya ulang biar agak jelas. Intinya istri saya kedatangan tamu, 1 kakek memakai jubah putih, rambut panjang putih, jenggot putih, dan di situ kakek ini diikuti dua abdi dalam dengan pakaian kerajaan, prajurit kerajaan. Gambarannya adalah persis banget dengan prajurit kerajaan di film-film kolosal. Keduanya ini berposisi di sebelah kirinya kakek berjubah putih ini.
Nah, setelah sama istri saya dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk di rumah sini, akhirnya kakek ini mengutarakan niatnya. Ternyata kakek ini ingin memberikan sesuatu kepada istri saya. Dan pada saat itu kakek ini membawa kotak, boleh dibilang koper gitu aja lah. Koper dibuka, dalamnya ternyata masih ada koper, sampai akhirnya koper ini rangkap 3. Kotak ini rangkap 3. Dan setelah yang ketiga dibuka, ternyata isinya di sini ada sebuah kertas yang bertuliskan angka 28675, 28.675.000. Kemudian selain itu di kotak terakhir ini juga ada uang 3 ikat, yang per ikat ini berjumlah sekitar 10 juta. Uangnya 100 ribuan. Jadi karena ada 3 ikat berarti dapat kita simpulkan 30 juta gitu ya. Sedangkan angka pertama yang ditunjukkan tadi ini adalah 28.675, ya kan? Berarti untuk mencapai 30 juta di sini kita kurang 1 juta, 1.325.000. Awalnya kakek ini memberikan hanya 28.675-nya kepada istri saya, tapi ternyata 3 ikat ini dikasihkan ke istri saya semua. Katanya kembaliannya buat kamu semuanya saja, Nduk. Pokoknya semuanya dari awal mengatakan itu kepada istri saya ini menggunakan bahasa Jawa halus. Kemudian pas kakek berjubah ini pamit, bilang apa-apa enggak? Bilang apa gitu? Enggak. Apa tiba-tiba mimpinya langsung selesai gitu aja? Iya. Maksudnya setelah ngasih uang itu tuh saya terima, terus nenek kakeknya itu senyum, terus udah kebangun. Berarti habis ngasihin uang ke sampean, itu masih senyum. Kakeknya itu senyum, seneng gitu. Iya. Habis itu udah mimpinya selesai. Nah, setelah malamnya mimpi itu, kemudian besoknya itu diceritakan ke saya. Ya di sini, di kamar sini, di tempat tidur ini juga. Saat itu kita kan biasa ngobrol-ngobrol santai sebelum tidur, menjelang tidur kita ngobrol. Akhirnya istri saya menceritakan itu. Saya dengarkan, setelah saya dengarkan, saya buka HP. Saya tunjukin analistik YouTube gaji bulan itu. Dan setelah saya perlihatkan ke istri saya kaget. Karena nominal yang saya terima bulan itu sama persis dengan uang atau nominal yang ada di kotak yang dibawa sama kakek berjubah ini tadi. Subhanallah, sebuah keajaiban kan. Ini benar-benar bentuk dari kebesaran Allah. Dan saat itu saya langsung berpikir begini, mungkin ini memang rezekinya untuk anak kita, karena memang detik-detik mau lahir ya, sudah masuk ke 9 bulan, umurnya udah 9 bulan, kita tinggal menunggu detik-detiknya. Dan ternyata istri saya dikasih mimpi seperti itu, dan kenyataannya adalah memang saya sendiri di YouTube juga mendapatkan gaji dengan nominal seperti itu. Jadi saya pikir ya mungkin ini memang rezekinya anak-anak kita. Terkadang saya berpikir begini ya teman-teman, siapa sih sosok ini yang pakai jubah putih ini? Karena dari ciri-cirinya jubah putih panjang, rambut putih panjang, jenggot juga panjang, diikuti 2 prajurit. Kalau prajurit ini jelas identik dengan kerajaan. Wallahu alam, saya nggak tahu. Yang jelas saya menanggapi ini semua ini adalah bentuk dari kebesaran Allah gitu saja ya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Allah. Saya bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Yang pertama, saya diberikan putri yang begitu cantik ini, yang sudah kita beri nama yaitu Nawang Fatihatul Husna Effendi. Selanjutnya ternyata atas lahirnya putri kita, Allah juga sudah menitipkan rezeki juga untuk putri kita ini. Harapan terakhir saya, semoga putri saya ini kelak bisa tumbuh sehat, pintar, berbakti kepada orang tua. Yang terpenting adalah solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja ya teman-teman. Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan lagi, tapi lain waktu saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.